Ini tampilan dari medium bis karoseri Adi Putro. Ini kita lihat tampak muka. Ini tampak muka tentu beda dengan versi-versi sebelumnya. Ini ditandai dengan adanya grill depan ya, grill depan yang seperti ini kita lihat, kita presisikan di tengah. Nah, ini tampilan pada bagian depan ya, pada bagian depan ini tampak seperti garang ya, seperti garang. Ini ya, ini buah tangan dari desainer Adi Putro. Oke, disertai dengan ini spion. Ini spion, aslinya spion serupa dengan yang Big Bass ya, ukurannya dari segi ukurannya ini sama, beda dengan tipe-tipe sebelumnya. Kalau tipe sebelumnya tidak seperti ini, tidak dibuat seperti ini ya, mungkin karena perlu penyesuaian dengan bondunya nih. Ini jadi bondunya nih ya, di bagian atas. Jadi bondunya ini sekitar 50 cm sepertinya nih. Nanti kita hitung ya pastinya. Perkiraan lebarnya itu sekitar 50 cm. Oke, kita coba ini ya, liverynya masih livery yang sama karena Bristan itu hanya punya livery satu ya, yang seperti ini liverynya, tidak seperti yang lain mungkin bisa beragam liverynya. Tapi kalau Bristan ini liverynya cukup yang seperti ini saja. Ini ditandai dengan ada jet bus ya, Bristan. Ini pariwisatanya udah di situ. Ini menggunakan pelek bawaan asli dari Isuzu NQR ya. Ini masih ban standarnya, ini nanti kita ganti ya. Ini juga masih bawaan ban standarnya. Oh, ini satu lagi, ini kita pakai luxury class ya. Luxury class ini ciri khas dari Bristan ya. Ciri khas dari Bristan ini menggunakan kata-kata atau jargon luxury class. Oke. Ini pintunya sliding ya. Pintunya sliding. Sebetulnya ini tidak rekom untuk medium, karena ini kalau misalkan berbelok nih, ini kalau berbelok dalam kondisi pintu terbuka ini akan mentok kena pintu. Oleh karena itu ini sebagai safety juga, jadi tidak membuka pintu sambil jalan. Jadi aslinya ini pintu harus dibuka ketika memang bis berhenti ya, supaya menghindari adanya ban depan ini ketika belok menabrak bagian pintu itu. Tapi kalau yang direkom yang lainnya biasanya menggunakan pintu swing. Ini pintu swing, menggunakan pintu swing. Tapi kita tidak rekom. Kita sepakat untuk membuat bahwa minibus ini atau medium bus ini kita menggunakan pintu sliding ya. Kita lihat yang belakang. Kita buka dari dalam ya. Oke, kita masuk. Ini sudah disediakan lampu buat penerangan kaki ya. Apabila nanti penumpang masuk ke dalam, ini ada penerangan di tangga ya, seperti jet bus yang besar ya. Oke, ini ada boxnya di situ. Ini sama dengan bis yang besar ya. Ada satu peta, ada casan juga satu di situ. Tidak ada beda ya dengan bis yang besar, cuma posisinya saja kalau medium mungkin lebih kecil ya, lebih kecil dibanding dengan Big Bass. Ini juga penggunaan subwoofer sama dengan Big Bass. Ini ada di sini.
Biasanya untuk medium ini tidak disediakan, untuk yang di medium jet bus 2 yang kita punya itu nggak ada seperti ini. Terus kemudian di sini cuma ada satu ya, ada satu jok untuk helper, jadi tidak ada jok buat TL karena memang untuk medium bus ini terlalu sempit ruangannya sehingga hanya menggunakan satu. Ini seatnya untuk seat helper ya. Di sini tidak ada, yang sebelahnya lagi tidak ada jok untuk tour guide atau tour leader ya. Yang kita punya ini adalah konfigurasi seatnya 22 karena medium itu untuk yang standar itu 22, dan kapasitasnya ini kembali ke 35 seat ya, 35 seat ya. Yang belakang itu ada 5 seat. Ini lumayan bagus ini, kita menggunakan joknya dari Aldila besar-besar. Jadi hampir serupa dengan bis besar ya, cuma ukuran bagian bawahnya aja diperkecil sehingga ya tampak seperti ini. Karena memang bis medium ketika dikonfigurasi 22 dengan jumlah seat 35 ya akan tampak seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian ini ya, kabin ya. Ini bagasi di kabin, ini seperti sama ya, bentuknya juga sama, ditarik seperti ini sama. Ini ada stop kontak ini. Speaker juga diletakkan di sini. Kemudian nah sama biasanya di sebelah bagian kiri ini box wireless. Ini juga ada speaker ya. Jadi yang sekarang itu Adi Putro membuat box sendiri ya, supaya tidak terjadi getaran. Saya pernah menemui di bagian bagasi bisnya RS itu menempatkan speakernya langsung di fibernya ya di sini. Jadi langsung tidak pakai box lagi, sehingga ada suara-suara yang memang tidak kita inginkan ya. Seperti lubang AC-nya terlalu besar akibat melewati bagian-bagian pada celah-celah speaker ya. Oke, ini bagian lover AC-nya. Ini bagian lover AC. Di sini udah ada USB ya, USB-nya buat ngecas HP. Ini standar JetBus 3 ya. Ini ada lampu baca. Kemudian ada 2 USB. Jadi nanti kalau misalkan mau cas HP itu tidak usah menggunakan chargernya ya. Jadi cukup dengan menggunakan kabel datanya saja, kecuali memang membutuhkan stop kontak, maka Adi Putra menyediakan dengan stop kontak berada sebelahan dengan speaker. Nah, kita ke dalam, ini seatnya semua. Oke, nah di bagian belakang ini bisa ditutup, ini untuk bisa nanti kalau misalkan ada penambahan seat ya, ini jok ini nanti akan mundur, tutup pintu belakang. Jadi ini sama ya, pintu belakangnya. Oh iya, pintu belakangnya udah terbuka ya, pintu belakangnya menggunakan slide juga. Ya nanti kalau misalkan masih kurang seatnya, ini bisa ditambah satu lagi dengan menutup bagian pintu belakang, ini ditutup, jok yang ini mundur, nanti bisa ditambah satu lagi, jadi bisa 37 ya. Oke, kita lanjut ke bagian kemudi ya, kita ke bagian kemudi. Oke, ini bagian kemudi, ini dashboard yang baru ya. Kalau saya lihat ini dashboard yang baru, model yang baru. Kenapa? Karena di sini ada handle persneling yang memang
tuasnya menjadi pendek ya, karena tertutup dengan bagian seperti ini. Ya, beda dengan versi sebelumnya ya, tongkatnya itu kelihatan panjang. Kemudian ada handle rem tangan juga di sini di sebelah kiri. Ya, ini panel untuk panel standarnya Diputo, kita coba. Nah, ini buat karaoke ya, perangkat standar karaoke. Terus ini knop AC ya, ini saklar lampu. Oke, jadi kalau menurut saya memang kacanya ini lebih sempit dibanding dengan yang single glass ya, karena memang ada pembagian ukuran sekat kaca ya, antara kaca yang atas dan kaca yang bawah. Tapi untuk mengemudi sepertinya tidak terlalu mengganggu ya. Cuma ini menurut saya ini dashboard terlalu tinggi, jadi ada space-nya antara dashboard dengan bondu itu sekitar 80 cm ini. Jadi dashboardnya terlalu tinggi, terus ini terlalu memang ya dibuat terlalu besar lagi ini untuk ukuran medium. Jadi bondunya itu bila dilihat hampir sama dengan bondunya punya jet bus ya, punya bis besar, ukurannya sama besarnya ya. Oke, kita coba jadi penumpang ya. Kita coba jadi penumpang. Ini ada sama ini pegangan tangannya. Oke, kita coba di sini misalkan. Ya. Memang tidak seluas pandangan pada single glass, karena memang resikonya ya kalau misalkan kita menggunakan double glass ya, pandangan kita terhalang dengan rangka bondunya ini. Cuman saya kira ini tidak jauh beda ya dengan versi single glass, cuma tertutup sekitar 20 cm saja ini pada rangka bondunya, jadi pandangannya itu agak berkurang. Tapi selebihnya memang cukup menarik juga sih sebetulnya. Cuma bagi penumpang yang memang fanatik dengan pandangan yang luas, ini sangat tidak direkom ya. Tapi kalau untuk penampilan, saya sendiri meskipun banyak yang bilang bahwa penampilan bagian depannya itu terlalu memaksakan menggunakan double glass, tapi kalau saya sih memberikan nilai ya bagus-bagus saja ya, karena customer kita itu kadang-kadang tidak mau menggunakan bis yang memiliki satu kaca saja, tapi maunya itu ya kacanya ya harus dua. Oke ya, kita review jalan, Bu. Oke. Kita review jalan ya, kita coba. Oke, kita sekarang kita coba ya tes jalan. Masih sadet sih. Sini panelnya, lihat panelnya sini. Kita lihat pandangannya ini dari spion yang ke belakang lumayan cukup jelas ya, dibantu dengan spion kecil di bagian bawah untuk memastikan bahwa ada kendaraan yang dari belakang. Ini spion sebelah kanan ya, cukup besar spionnya, jadi bisa sama kayak big bus. Oke, kita cek. Standarnya Isuzu itu ya kayak begini ya.
cukup slim ya. Jadi beda dengan yang Jetbus yang 2, yang MD1 ya. MD1. Yang Jetbus 2 ini agak slim sepertinya gitu, meskipun padahal kalau dilihat memang lebih besar. Aman? Aman. Masih sareset. Kalau mesin depan itu mudah didengar ya, suara RPM-nya jelas kedengeran, beda sama bis besar yang mengandalkan jarum RPM. Ini klaksonnya masih kecil. Standar. Ke depan pandangannya cukup jelas, besar, cuma memang untuk bagian sini ini dashboard terlalu tinggi ya Mang ya. Dashboard terlalu tinggi, jadi pandangannya beda antara pandangan helper sama pandangan sopir itu beda, karena ini dashboardnya dibuat melengkung, jadi lebih lebar yang sebelah sana dibandingkan dengan dashboardnya yang punya pengemudi ya. Jadi agak mengganggu sebetulnya, ini agak mengganggu, terlalu atas, atau mungkin belum terbiasa saja. Nanti kalau sudah biasa mungkin ya enjoy saja kalau sudah terbiasa, karena memang barang yang baru dicoba mungkin jadi terasa aneh. Ya, jadi hasil review kita ini untuk kedepannya. Yang jadi masalah kalau feeling bawahnya memang enak, nggak limbung, mantap. Cuma ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Penggunaan lampu, itu lampu kenapa tidak diperkecil, karena ukuran medium diperkecil, tidak disamakan dengan big bus, sehingga penempatannya lebih enak dilihat lah. Seperti penggunaan rem belakang itu sama dengan big bus ya. Penggunaan lampu-lampu depan juga sama dengan big bus. Spion juga menggunakan big bus. Jadi untuk ke depan bisa menggunakan yang lebih kecil lagi. Oke, mantap. Terima kasih. Bye.